Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar memasak bersama Sylvia. Memasak dengan modal minimalis, hasil maksimalis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Hai Mam, jumpa lagi dengan saya. Akhirnya bisa baking lagi di tengah belajar daring ya kan. Oke, hari ini saya mau bikin sesuatu yang lagi viral, yaitu Korean garlic cheese bread. Maaf ya kalau misalkan ada pengucapan yang salah. Dan saya buatnya lengkap dari roti, krim, dan apalah-apalah itu. Pokoknya simak videonya sampai selesai, oke? Yang pertama kita bikin rotinya dulu, dan ini bahan-bahannya. Untuk tepungnya saya menggunakan tepung terigu yang protein tinggi, dan saya menggunakan takaran sendok, kurang lebih 20 sendok makan penuh, tapi nggak sampai yang munjung gitu ya, pokoknya penuhnya itu ya sedang gitu. Lalu kalau misalkan mau ditimbang itu kira-kira 250 gram. Cara membuatnya, kita campur semua bahan kecuali garam. Garamnya nanti belakangan, karena kalau garam dicampur dengan ragi itu nanti raginya bisa mati. Jadi kita kasih belakangan aja. Dan ini tekstur rotinya itu permukaannya tuh crunchy gitu ya, tapi dalamnya tetap lembut. Tapi buat kalian yang mungkin terlalu repot membuat roti, bisa banget menggunakan rotinya burger, itu juga bisa, atau menggunakan roti manis biasa juga bisa, sesuai seleranya aja sih. Kalau saya ini membuat roti sendiri karena saya pengen rasanya itu yang nggak terlalu manis, yang kayak netral gitu, karena nanti isiannya itu kan cream cheese gitu loh, dan cream cheese-nya nanti kita bikin sendiri. Oke, kita campurkan semua bahan seperti ini. Saya aduk menggunakan centongnya nasi, karena memang resep rotinya itu banyak airnya gitu. Ya semacam roti ala-ala Perancis gitulah ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita diamkan kurang lebih 1-2 jam. Dan nanti adonannya ini akan teruleni secara alami. Jadi nanti setelah mengembang kita ulen pakai tangan itu sebentar aja, nggak terlalu lama dan nggak terlalu ngoyo gitu ya. Sambil menunggu adonan roti, sekarang kita bikin cream cheese-nya dulu. Ini adalah bahan-bahannya. Dan jangan lupa kasih gula, karena krimnya itu kan agak manis-manis gitu ya. Ini mohon maaf saya lupa gulanya, nggak saya presentasikan. Cara membuatnya, kita campurkan semua bahan. Lalu kita masak dengan api yang kecil, dan untuk parutan kejunya jangan terlalu tebal, jadi saat marut jangan ditekan ya. Jadi ringan-ringan aja gitu supaya dapatnya tipis dan cepat larut. Tapi misalkan teman-teman mau menggunakan cream cheese juga nggak apa-apa, ini hanya alternatif aja. Tapi ini dapatnya lebih banyak. Kalau cream cheese itu kan agak mahal juga ya. Kalau ini memang stok yang ada di rumah, jadi saya bikin seperti ini. Tapi rasanya nggak kalah loh, rasanya itu keju banget dan gurih karena ada butter sama susunya itu. Ini saya kasih larutan tepung supaya dia agak mengental gitu. Kemudian gula halusnya 1 sendok teh, tapi buat teman-teman misalkan ditambah lagi juga nggak apa-apa, karena manis asin itu kan sesuai selera ya. Pokoknya cream cheese ini enak banget, nggak kalah sama cream cheese jadi yang kita beli. Kemudian kita dinginkan, kita taruh di wadah. Lalu saya tutup dengan plastik wrap supaya permukaannya nggak kering. Lalu ini adalah adonan rotinya yang sudah mengembang. Karena memang kandungan airnya itu lebih banyak, tapi kalau menurut saya kandungannya itu terlalu banyak, jadi saya tambahkan tepung itu kurang lebih 5 sendok makan gitu, tapi nggak terlalu penuh ya sendokannya. Kemudian saya tambahkan garam. Sebenarnya garam ini bisa dimasukkan ketika adonan sudah tercampur rata, tapi karena tadi kelupaan jadi ya saya kasih di belakangan, nggak apa-apa lah, kan mau diulen juga ya.
Kemudian kita ulen seperti ini sampai dia kalis. Kalau misalkan tangannya terlalu lengket, bisa menggunakan bisa diolesi dengan minyak goreng. Kurang lebih seperti ini. Kemudian saya bulat-bulatkan. Ini saya bagi jadi 6. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dijual, saran saya menggunakan timbangan supaya besar kecilnya sama. Karena ini mau dimakan sendiri, jadi saya nggak pakai timbangan. Oke, kira-kira adonannya tuh seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatkan, lalu kita taruh di atas loyang. Jangan lupa loyangnya dikasih minyak. Mohon maaf ya teman-teman, tadi saat saya rounding adonan itu saya rekam, tapi kameranya ternyata mati, jadi saya ulangi lagi ya. Kira-kira seperti ini. Kita lipat seperti ini. Ini adalah supaya tekstur rotinya itu berserat. Seperti ini, kemudian kita bulatkan, kita rounding kayak gini. Dan untuk loyangnya lebih baik langsung dibagi menjadi 2 loyang ya, karena nanti dia itu akan ngembangnya meluber, karena memang kandungan airnya banyak, jadi dia ngembang besar meluber gitu. Kemudian kita tutup supaya mengembang. Oke, ini udah siap kita panggang. Saya sudah bagi menjadi 2 loyang ya. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan dulu. Untuk suhunya disesuaikan ovennya masing-masing. Dan saya gunakan api atas bawah. Nanti setengah matang kita tukar ya. Ini adalah penampakan setengah matangnya. Yang di atas tadi saya pindah ke bawah. Dan ini sudah matang, lalu saya bagi menjadi 8. Ini sesuai selera, kalau misalkan teman-teman mau dibagi jadi 6 ataupun 4 juga nggak apa-apa, terserah ya. Dan ini adalah penampakan dalamnya roti, dia berongga gitu dan dalamnya itu lembut. Oke, kita siap untuk isi. Dan ini adalah bahan untuk olesannya, bawang putih yang sudah saya cincang, kemudian butter sudah saya lelehkan, dan juga madu. Kalian bisa menggunakan daun parsley ataupun seledri, kalau nggak ada juga bisa menggunakan daun oregano. Tapi di resep ini saya menggunakan daun seledri karena memang stok yang ada di rumah itu, jadi kita sesuaikan lah ya. Untuk telurnya 1 butir dan juga susu kental manis. Caranya semua bahan kita campur jadi satu, kita aduk sampai semuanya rata. Dan buat teman-teman, makasih banget yang sudah selalu nonton video saya dan yang sudah subscribe channel YouTube saya. Mohon maaf ya, saya belum bisa memberikan video-video yang rutin setiap minggunya karena memang ada kesibukan lain, tapi tetap saya usahakan. Untuk susu kental manisnya ini saya kasih kira-kira 2 sendok makan ya. Kemudian saya tambahkan sedikit garam dan juga merica bubuk supaya rasanya itu balance ya, antara manis dan asinnya itu dapet, jadi gurih gitu rasanya. Kemudian kita siap untuk mengisi roti dengan krimnya. Pokoknya sedikit banyaknya itu sesuaikan seleranya masing-masing ya.
Oke, ini udah siap untuk dipanggang lagi ya. Dan buat teman-teman misalkan nggak ada oven, bisa kok menggunakan teflon. Tapi nanti alasnya dikasih alas lagi supaya rotinya nggak gosong. Ini saya cuma sebentar, hanya 10 menit dengan suhu 150 derajat, tapi saya pakai api atas bawah. Oke, ini udah jadi. Seperti ini, cantik ya. Kayak orangnya. Nggak bercanda. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini tuh lumer di mulut, enak banget, creamy banget, rasa gurihnya, manisnya dapat banget. Pokoknya buat teman-teman wajib banget buat dicoba, dan jangan lupa subscribe, like, and share video saya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini, dan nantikan video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.